harus memasukkan dulu ID Proctor dan password Proctor ya. Sini saya masukkan dulu ID Proctor, maaf ya di sensor. Kemudian memasukkan password, kemudian memilih tombol submit ya. Nah, di sini sekarang sudah masuk di dashboard Proctor ya. Nah, yang paling pertama kita masuk ke status tes dulu ya. Masuk status tes, kemudian di sini sudah ada daftar tesnya, kemudian memilih kelompok. Nah, setelah memilih kelompok, kita klik tombol simpan, kemudian jawab oke. Nah, di atas sudah ada ya, aktif tes berhasil disimpan. Kemudian langsung kita masuk ke kelompok tes ya. Kelompok tes ini di sini kita mengatur sini jumlah peserta, kemudian kita pilih Sign All. Kita pilih Sign All untuk memilih semua, kemudian disimpan. Berarti ya sudah ada 17 peserta yang siap login ya. Sini untuk mengaktifkan login dari peserta. Nah, setelah ini peserta disuruhlah untuk login ya. Disuruh login, kemudian sini kita perhatikan pada saat peserta akan login akan dimintai token. Nah, untuk menampilkan token tinggal tekan tombol refresh. Nah, sekarang tokennya sudah muncul, token berhasil di refresh. Nah, kemudian kita masuk ke peserta ya, peserta. Oke, kita masuk ke peserta. Kita masuk ke peserta. Sini saya run dulu untuk pesertanya. Nah, di sini memasukkan username ya peserta. Kemudian saya login. Oke, kemudian di sini peserta diminta untuk memasukkan nama ya, nama peserta. Misalnya nama pesertanya saya anggaplah peserta 22. Kemudian mengisi tanggal lahir ya, kemudian bulan lahir dan tahun lahir. Nah, di sini peserta diminta untuk memasukkan token ya. Nah, token itu didapat dari mana? Token itu didapat dari Proctor ya. Token itu di sini tempatnya di status tes. Nah, kemudian di sini ada tokennya. Apabila tokennya ini tidak muncul, silahkan tekan refresh ya. Tekan refresh supaya menampilkan token. Oke, kita lanjut di peserta. Nah, setelah mengisi tokennya, kita mengisi token, kemudian kita submit ya. Kita submit, kemudian akan masuk di konfirmasi tes ya. Kita langsung saja klik tombol mulai ya, klik tombol mulai. Nah, di sini kita sudah menampilkan soal ya. Sini soalnya. Nah, untuk penjelasan semua ini sudah ada di video sebelumnya untuk penjelasan fungsi-fungsi tombolnya. Nah, karena sini saya mau menjelaskan apabila terjadi masalah-masalah seperti tiba-tiba komputer hang atau yang lainnya yang memungkinkan peserta ini harus keluar dulu, kemudian akan login kembali. Nah, bagaimana prosesnya itu? Karena di sini kita membutuhkan bantuan dari Proctor ya. Disinilah fungsinya Proctor untuk mengontrol peserta. Nah, anggaplah ini saya keluar dari exam browser karena dia hang misalnya. Jadi saya keluarkan secara paksa saja. Kemudian saya coba login kembali karena tadi kondisi yang harus bahwa peserta itu terjadi hal-hal sampai dia harus keluar dan untuk login kembali, maka itu saya coba mau login kembali. Bagaimana prosesnya untuk login kembali peserta yang sudah pernah login sebelumnya? Nah, di sini peserta diminta untuk login kembali. Nah, kita masukkan kembali nomor username pesertanya.
kemudian memasukkan passwordnya, kemudian kita tekan tombol login. Nah, disinilah. Di sini karena sudah pernah login, karena bermasalah, kemudian keluar dan masuk kembali, otomatis akan diminta peserta untuk meminta reset ya. Di sini ada keterangannya. Nah, untuk bisa login kembali, silahkan peserta memilih tombol reset peserta. Nah, setelah meminta reset dari loginnya, sekarang kita masuk ke bagian proktor ya. Di proktor ini tugasnya ini melakukan reset untuk peserta yang akan login tadi. Nah, tempatnya ada di request peserta. Nah, disinilah nomor pesertanya sudah ada, kemudian kita klik, kemudian kita reset peserta. Nah, setelah kita lakukan reset peserta, maka peserta tadi itu sudah bisa melakukan login kembali. Nah, 2 3 2 3. Oke, kita klik tombol login ya. Nah, di sini setelah login kembali, peserta diminta untuk memasukkan kembali tanggal lahirnya ya dengan token QSMFCE. Kemudian submit kembali. Kemudian mulai. Nah, di sini kita tidak perlu lagi untuk melanjutkan tidak perlu lagi khawatir dengan soal yang sudah dijawab ya, karena kita login kembali ini setelah yang tadi, semua jawaban yang sudah kita jawab itu akan tetap tersimpan ya, tinggal melanjutkan saja ke soal-soal yang belum dijawab. Mungkin itu saja ya.